Padang. Maaf, satu aja. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Bapak yang udah mau, yang udah ngizinin saya buat ngobrol-ngobrol sama Bapak ya Pak. Iya. Ini Pak, perkenalan dulu Pak. Namanya siapa ya Pak? Saya Ngadio. Siapa? Ngadio. Ngadio. Ini Pak, saya mau tanya nih Pak. Awal mula merintis usaha kelapa muda ini gimana Pak dulunya Pak? Ya, sebenarnya dulu saya itu kerja, Mas. Cuman apa ya? Cuman ya istilahnya buat tambah-tambahan gitu, ceritanya kan gitu ya. Tapi ini jadi keterusan juga ya. Oh, jadi keterusan. Iya. Memang Ya, sebelumnya kerja apa ya Pak? saya sih di butik, Mas. Di butik. Iya, Itu sebagai apa Pak? potongnya, motongnya. Oh, tukang potongnya ya. Iya. Berarti bisa jahit juga nggak? Bisa. Oh, bisa jahit. Bisa sih. Ya semuanya bisa juga. Oke. Iya. Gini Pak, Awal mulanya kan jadi apa? Saya cuman bilang sama istri, Bu, coba nyoba-nyoba aja deh es kelapa, barangkali di situ kan ada tempat bagus, saya kan Ya. gitu kan. Nah, habis gitu siapa yang mau nunggu, orang kamu aja kerja kan gitu. Ya udah, ini aja, nyuruh Midi aja kan. Midi itu kan adik ipar Ya. gitu. Itu ya, terus adik ipar saya tawarin kan mau nunggu ya. Jadi awal itu cuma coba-coba sebenarnya ya, Coba, nyambi nyoba gitu aja, ya. ya. Jadi keterusan sampai sekarang. Ya, Justru malah yang motongnya udah enggak. udah enggak. Udah enggak, Udah oke. enggak. Iya. Gini Pak, saya mau tanya Pak. Sekali belanja kelapa muda ini berapa butir ya Pak? Ya kalau awal-awalnya sih, awal-awalnya ya dibilang pahit, emang pahit juga Mas. Emang awal-awalnya dibilang apa ya, saya mulai kan 2012, sehari itu dapat 60.000 itu ya pernah juga Mas waktu tahun-tahun itu gitu. Itu berapa butir kelapanya tahun segitu? Ya kalau berapa butirnya, dulu sih paling belanja sebangsa 50 apa berapa gitu ya. Kalau sekarang udah berapa? Ya kalau sekarang sih kadang-kadang kalau setelah 2012, 2013, 2013 lah Mas, menginjak 2013 itu ya kita udah datangin semobil sendiri aja. Semobil itu isi berapa butir ya Pak? Ya saya sih nggak banyak ya, kalau full kan bisa 800, bisa 900 ya. Saya cuma minta 700 aja. 700. Nah, dari 700 itu berapa lama itu Pak habisnya? Kalau dulu 700 itu ya kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu. Cuman 2 minggu itu kelapa aman, nggak busuk atau apa gitu? Sebenarnya kalau udah ngelewatin 2 minggu sih sebenarnya udah mulai pada busuk ya Mas ya. 10 hari itu sebenarnya udah mulai busuk. Cuman kalau ya targetnya emang harus 10 hari itu tadi. 10 hari ya? 10 hari. Oke. Ini Pak, kalau kelapanya ini asal dari mana Pak? Pandeglang. 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 Oke. Jenis kelapa yang dijual di sini apa aja ya Pak? Ya kalau saya sih kebetulan mungkin agak ini ya Mas ya, agak ribet juga ya. Saya sih jenisnya kan ya awalnya emang dari adik sendiri ya, adik sendiri kan istilahnya jualan es gini juga ya Mas saya. Tuh ya saya sih ngikutin adik juga. Ini kan ada original kan tanpa buah ya. Kalau yang rasa-rasa saya itu kan buah asli cuma di blender aja gitu. Ada buah asli di blender nanti dicampur sama kelapa Iya, gitu. kalau judulnya kelapa aja. Tapi ya itu kalau masalah rasa itu emang dari buah asli aja saya itu. Ya ada jeruk, ada mangga, sirsak, nangka, duren. Gitu. Harganya Pak berapa itu? Kalau duren sama jeruk itu 6,5 sekarang ya. Kalau awal-awal dulu sih enggak ya. Kalau sekarang emang segitu gitu aja. Kalau ada apokat, mangga, jeruk, sirsak, nangka itu 6,5, 5,5. 5,5. Original 5,5 juga. Kalau yang ini Pak, yang butirannya Pak? Kalau butiran saya jual 12. 12.000. Ada kelapa hijaunya juga? Kelapa hijau ada. Ada. Itu kalau itu berapa kelapa hijau? Kalau kelapa hijau tinggal gede kecilnya aja saya itu. Oh, kalau gede kecilnya beda Iya, ya. tapi saya jual nggak mahal-mahal banget Mas. Mungkin
Ya kalau gede aja saya jualnya 15 aja. Kecil Oh. bisa kurang dari itu gitu. Oke. Gini Pak, kalau secara ada kelapa yang rasa, ada kelapa bulatnya, ada kelapa hijaunya. Kalau secara penjualan itu bagus yang mana Pak? Ya yang jelas itu esnya, Mas. Yang es yang bungkusan ini ya? Iya, Itu lebih banyak peminatnya? iya. Iya. Oke. Kalau kesini kan istilahnya apa ya, nggak banyak banyak pilihan ya Mas, istilahnya kan gitu. Variasinya kan macam-macam gitu. Jadi orang itu nggak cuma satu macam aja yang dipilih gitu. Iya. Ya terserah si pembelinya aja gitu. Gini Pak, selama Bapak jualan nih, pernah nggak ada komplain dari pembeli gitu? Kalau komplain itu kayaknya sih enggak ya Mas ya. Kalau masalah komplain sih enggak kayaknya sih Mas ya. Jadi Belum. aman-aman aja ya berarti ya? Aman-aman aja sih. Ya sampai sekarang sih ada juga sih orang yang ngomong, ya Pak kalau saya beli di sana itu gatel. Ya emang nggak sama aja Bu gitu kan. Kalau dibilang gatel itu gatel dari apa? Saya kan ngomong gitu. Oke. Iya. Kalau ini Pak, selain musim hujan nih Pak, Ya. apa kendalanya kalau dagang es kelapa ini? Ya itu semua rezeki ya Mas ya. Panas pun kalau belum rezekinya emang dibilang apa sepi juga ya Mas ya kalau belum rezekinya ya. Nah. Hujan pun gitu juga. Kalau udah rezekinya ya. Oh jadi sebenarnya balik lagi ke rezeki ya? Sebenarnya kembali rezeki. Tapi kembali Mas ya. Namanya aja kalau musim hujan itu tetap aja ada pengaruhnya. Ada pengaruh gitu. ya? Ya dibilang kalau meskipun musim hujan, kalau untuk kosong banget sih enggak. Cuman ya istilahnya ya pasti ada bedanya antara musim kemarau sama musim hujan gitu. Gini Pak, ini Bapak kan punya usaha sendiri ya? Ini usaha sendiri kan ya? Iya. Ini udah ada cabang nggak di tempat lain? Tadinya sempat ya Mas sebelum COVID itu saya pernah nyabang juga. Cuman mungkin sebelum COVID itu kemungkinan 2 tahun sebelum COVID Mas. Nah, terus kena COVID ya udah istilahnya diterusin emang nggak ini gitu loh Mas. Orang COVID aja anjuran sama pemerintah istilahnya dianjurkan minum air hangat kan waktu itu, apalagi istilahnya mau minum es kan gitu. Tadinya ada berapa Pak cabangnya Pak? Ya, cuma 2 sih. 2 sama ini atau? 2 sama ini aja. Oh jadi 2 sama yang di sana ya, sama cabangnya ya? Iya. Alat sampai sekarang masih numpuk di rumah Mas. Masih ada alat-alatnya? Masih numpuk di rumah. Kalau ini Pak, jam operasionalnya Pak? Bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa? Kalau dulu, kalau bukan saya sendiri yang nungguin sih, sebenarnya sih waktu itu jam 10 aja udah buka Mas. Tapi kan tetap aja kerja dari pagi juga gitu. Kan kayak ngerok-ngerok, kayak ini gitu kan waktu juga itu. Kalau sebelum COVID itu Mas, saya bikin 7 tremos itu kalau belum penuh semua, saya belum berani buka Mas waktu itu Mas. Yeah. Yang adik ipar waktu yang nungguin itu ya. Kalau belum penuh semua belum berani gitu. Jadi bukanya jam berapa kok Pak biasanya? Waktu itu jam 10 sih udah buka. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih ya paling cepat itu setengah 11. Oh setengah 11. Setengah 11 ya. Lambat-lambatnya kadang-kadang ya sampai azan zuhur juga Mas. Oke. Ada hari liburnya nggak Pak? Hari libur? Kalau dibilang libur untuk nentuin libur saya enggak. Cuman ya kalau ada perlu libur aja sendiri gitu. Pas ada perlu gitu. Itu ya kita libur aja gitu. Ini Pak, Bapak di sini varian gulanya ada berapa macam? Ada gula pasir kan? Enggak, cuman 1 aja. Istilahnya cuman gula merah sama gula putih direbus bareng aja. Jadi gula merah itu dicampur gula putih? Iya, direbus bareng aja. Itu dalam sehari habis berapa kilo Pak? Kalau sekarang sih ya Mas ya, kadang-kadang gula 6 kilo itu bisa 2 hari, bisa kadang-kadang kalau bisa lebih 6 kilo tapi sekali masak ya? Sekali masak itu 6 kilo, kadang-kadang bisa 2 hari, kadang-kadang ya bisa 3 hari juga Mas kalau sekarang. Kalau dulu sebelum 2013 sampai sebelum COVID itu ya, kalau dibilang 6 kilo itu ya
sehari itu rata-rata ya. Iya. Kalau pas cuacanya lagi panas banget bisa 10 kilo juga itu. Wah, itu puncaknya Ya, tuh Pak ya. itu alhamdulillah waktu itu ya. Iya, Ceritanya tuh gitu aja. Kalau boleh tahu nih Pak, Iya. omset hariannya berapa Pak? Kira-kira aja Pak. Kalau omset sekarang ya udah setengahnya sebelum COVID aja enggak Mas. Udah. Ya paling setengah COVID-nya aja udah enggak. Tapi kalau sebelum COVID dulu kan bisa ya rata-rata itu 1.600.000 Mas. 1.600.000 di tempat ini. Iya. Oh, bagus berarti omsetnya ya Alhamdulillah sebenarnya. waktu itu. Kalau omset paling tinggi Pak selama buka? Kalau puasa itu ya bisa 2 juta. Kalau hari biasanya? Kalau hari biasa kayaknya belum pernah ya dapat 2 juta ya. Oh, 2 juta lah ya paling. Paling standarnya itu ya 16 itu. 16 ya? 16, 12 gitu. Oke. Waktu itu. Kalau omset paling rendahnya Pak? Kalau sekarang ya, sekarang itu ya kalau dibilang, tapi ini maaf aja ya Mas. Ya. Saya sih bukannya karena bukan karena bersyukur atau enggak itu ya, enggak gitu ya. Cuman ya sekarang sih kadang-kadang 300 saja Pak. Udah sering udah gitu sering loh. ya. Sering. Gini Pak, ramenya itu sekarang jam berapa sih Pak kalau dari Kelapa Muda ini? Kisaran jamnya Ya, gitu. Sore Mas rata-rata sekarang. Sore ya? Sore ya. Bukannya siang ya? Terik hari gitu? Terik hari itu tertentu juga. Tertentu juga? Tertentu juga. Ya. Kalau sore itu kan rata-rata orang pada pulang kerja terus pada ini gitu juga. Oh. Rata-rata gitu juga. Gitu. Jadi sore ya? Puncak sore. itu sore? Sore, iya. Kalau boleh tahu nih Pak, modal hariannya berapa sih Pak? Di luar ini ya, kalau kelapa kan Bapak emang udah ada stok nih. Iya. Kayak untuk beli gula, beli sedotan, beli batu es, itu berapa seharinya Pak? Modal hariannya? Ya kalau es saya kebetulan istilahnya kan cuman modal strom aja ya Mas. Kalau kayak freezer kayak ini saya kan bikin sendiri aja es batu itu. Kayak gula segala macam? Kalau kayak gula ya misalnya, gula itu misalnya sekarang kan 20 ya Mas. Nah 20 kali 6 gitu aja udah ya gampang kan hitungnya gitu ya. aja. Ada 200-300 ribu modal sehari? Kalau modal ya mungkin ya kurang lebih 200 kali ya Mas ya. 200 ya? Nah, 200 ya kurang sih Mas sebenarnya. Cuman modal utama kan yang jelas itu kan gula. Iya. Gula sama plastik-plastik itu aja. Sebenarnya nggak sampai sih 200 ya antara 150 apa berapa. Pas segitulah ya. Iya segitulah. Kalau itu di luar kelapa ya. Iya di luar kelapa karena kan memang kelapa. udah ada ya. Iya. Gini Pak, kan Bapak ini udah lumayan lama nih dagang es kelapa gitu kan. Pencapaiannya apa Pak? Misalnya udah ada hasilnya nih beli apa gitu selama buka puasa ini kalau boleh tahu loh Pak. Ya ini masalah apa ya Mas ya? Masalah apa ya Mas? Masalah apa? Tadi dulu. Pencapaian misalnya Bapak udah namatin anak sekolah atau udah bisa beli motor atau udah bisa beli apa gitu. Ya kalau itu sih waktu itu anak kan masih pada SMP Mas saya itu. Ini kan dari 2012. Anak itu waktu itu masih pada SMP gitu. Iya. Gitu. Nah, ya udah dibilang apa ya Mas kalau sekarang? Kalau bilang sekolah ya itu emang kewajiban orang tua. Iya. Ya. Kewajiban orang tua ya sekarang alhamdulillah yang saya kan anak 2 Mas, tapi yang satunya almarhum baru mau setahun. Iya. Bulan Juli kemarin. Yang ceweknya karena sakit ginjal aja Mas, gagal ginjal aja ya. Oh gagal ginjal. Gagal ginjal. Kalau yang cowok udah kerja di Turi. Jadi pencapaian untuk beli apa ada nggak kira-kira yang berbentuk barang gitu Pak? Ya alhamdulillah. Kalau tapi nggak global dari kelapa aja ya Mas ya, mungkin dari karena banyak yang sampingan lain ya. Mungkin saya kerja juga. Ya digabungin pun, gitu ya. Nah anak pun bantu juga gitu. Saya nggak hilang-hilangin rezeki ya Mas ya. Iya. Ya alhamdulillah. Tuh masih udah. Oh alhamdulillah lah ini ya. sendiri, udah gitu, ada Mas. hasilnya walaupun dari banyak cabangnya gitu. Iya. Meskipun bilang sekarang itu ya anggaplah udah kerasain kayak awal dulu gitu sih. Iya. Begitu ya Mas ya. Sekarang alhamdulillah istilahnya cuma buat makan aja kan. Ya. Gini Pak, sekarang apa sih Pak rahasianya awet dagang es kelapa muda ini Pak? Karena kan banyak juga orang yang usaha itu paling
sebentar gitu Pak, tidak bertahan lama. Jadi apa kira-kira rahasianya Pak biar kita awet dalam berusaha gitu Pak? Kalau selagi masih laku mungkin orang nggak bosen ya Mas ya. Ya. Selagi masih laku mungkin nggak bosen. Cuman kalau kayak saya, kalau kayak usia saya sekarang begini kan, kalau nggak telaten nungguin begini, mau kerja apa lagi kan gitu aja Mas, kan gitu juga. Ya kita bersyukur aja. Misalnya kalau tempat saya kan terus terang aja masih nyewa ini tempat, ya cuman istilahnya uang sewa itu dimakan setahun gitu aja. Oh gitu. Prinsipnya gitu Oke. aja. Pesan-pesan nih Pak buat orang-orang yang mau memulai usaha gitu Pak. Apa pesan-pesannya Pak? Ya kalau misalnya mau usaha di kelapa ya istilahnya itu kalau sekarang emang terus terang banyak saingan juga ya Mas ya. Ya untuk yang mau usaha ya kita mungkin yang jelas itu sabar Mas. Ngadepin sabar aja. Sabar ya? Ngadepin sabarnya aja. Kalau untuk istilahnya itu instan mungkin ya nggak mungkin ya Mas ya. Kalau istilahnya saya dagang mencari keuntungan ini mungkin susah juga. Jadi gitu. harus sabar lah kuncinya sabar, ya. Istilahnya saya ingat zaman dulu aja awal-awalnya dulu istilahnya waktu itu saya awal-awal itu masih harga berapa ya 4.000 apa berapa Mas? Per porsi ya. Itu masih 4.000. Itu aja dapat 60.000 ya udah dijalanin aja barangkali nanti ya tahun ke tahun hari-hari hari ke hari bulan ke bulan ada kenaikan ada peningkatan ya udah lanjut sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ini Pak lokasinya ini ada di mana ya Pak? Ya ini sih Jalan Kostrad Raya Petukangan Selatan. Tepatnya sih gampangnya ini ya, depan markas Kiwal Kostrad ya. Emang gitu. Jalan Kostrad Raya ya, jadi gampang orang nyarinya ya Pak. Iya. Oke Pak. Pintu gerbang Kostrad. Pintu gerbang Kostrad ya. Petukangan Utara. Terima kasih Pak, udah mau saya repotin, udah mau saya ajak ngobrol-ngobrol. Semoga usahanya Bapak makin sukses, makin maju. Terima kasih buat penonton ya, buat teman-teman yang udah menonton channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you. Amin.